Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Bris Official. Dan untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Eka 3787. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hingga tidak terasa sampailah saya di rumah kontrakan yang ternyata di dalam ada mbah yang sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Setelah saya memastikan mbah pergi, bukannya saya mandi atau sholat, tapi yang ada di pikiran saya adalah, buat apa ini kendi? Sambil saya injak-injak hingga ujung kendi itu agak pecah. Mungkin sampai bawah karena terasa di kaki ini mendapat getaran seperti sesuatu yang bergerak-gerak. Susah emang kalau berdebat sama orang tua yang pikirannya masih kuno. Masih aja percaya hal-hal inilah, itulah. Ah, pusing emang kalau dipikir-pikir terus. Bagus saya buktikan saja. Saya ambil alat perang yang saya simpan di bawah tempat tidur saya. Saya siapkan kembali satu ember berisi sedikit air dan saya taruh kepiting. Nampan berisi kembang 7 rupa, serutu coklat, tungku kecil dan saya bakar kemenyan. Mobilan begitu juga biskuit. Saya matikan semua lampu kecuali teras. Setan, jin, kuntilanak, anak hitam, gendruwo atau apalah, ayo sini lo muncul. Tidak lama azan maghrib pun berkumandang dan saya tidak beranjak dari tempat saya duduk dengan harapan mereka hadir di hadapan saya. Tiba saatnya. Duk, duk, duk. Terdengar suara seperti suara langkah kaki tepat berada di belakang saya. Saya memalingkan arah pandangan saya untuk memastikan suara tersebut dan tanpa disangka tumpukan dus yang berisi buku seakan terangkat dan brek. Dus itu kembali jatuh dengan sendirinya. Belum selesai dengan pemandangan yang hampir membuat saya harus percaya dengan apa yang saya lihat. Mobilan yang saya sediakan berjalan sendiri seperti ada yang mendorong. Dan mobil itu pun berjalan hingga terhenti menabrak kaki meja yang berada di dapur yang biasa saya pergunakan untuk menyimpan bumbu dapur. Tidak sampai situ. Kepiting yang saya sediakan, kepiting itu bergerak dan keluar dengan sendirinya dan berputar-putar seperti gasing secara cepat dan tidak berhenti. Jujur perasaan saya sewaktu itu bercampur antara tidak percaya, takut, dan yang paling mengalahkan itu semua adalah rasa penasaran. Saya terus dan terus memperhatikan kepiting itu. Ujung mata serasa melihat seperti kain putih melewati tepat di samping kanan saya. Astagfirullahaladzim. Bau melati yang sangat menyengat mengganggu konsentrasi saya dan akhirnya saya melihat ke arah kamar saya. Ayunan yang saya buat untuk saat tidur berayun perlahan, kemudian mengayun semakin cepat. Saya beranjak dan saya hampiri untuk memastikan siapa yang menggerakkan ayunan itu. Tidak ada sosok atau orang yang saya dapati. Samar terdengar suara wanita menangis dari arah dapur. Saya masih tetap berdiri di tempat ayunan. Dengan perlahan, saya membalikan badan dan astagfirullahaladzim. Saya mendapati sosok tubuh hitam tinggi besar dan mata berwarna merah seakan menatap penuh amarah ke arah saya. "Bangsat kau pengganggu!" teriak saya. Dengan tangan bergetar saya lemparkan sebuah botol parfum yang terbuat dari plastik dengan harapan sosok itu menjauh. Botol itu pun menembus tubuh sosok tersebut dan terhenti di ujung tembok dapur. Suara tertawa itu pun semakin jelas dan seperti ada di sebelah telinga saya. Sumpah, nyali saya mulai menciut dan seluruh tubuh saya ini bergetar. Semakin lemas dan saya pun terdiam dalam kelemasan ini. Dan semua pandangan menjadi gelap seperti tertidur. Tiba saya terbangun, hari pun sudah menjelang pagi. Saya bangun dari pembaringan dan mendapati semua alat perang tidak ada di dapur dan mungkin ada yang merapikannya. Alhamdulillah, saya mendapati Saka, istri, Mbah dan Audrey tengah bercengkrama di ruang TV. Lalu saya pun menghampiri mereka dan duduk tepat di samping istri saya. "Yang, kapan datang yang?" Istriku masih asik bermain bersama Saka dan Audrey. Saya kencangkan suara saya dan kembali menyapa dengan perkataan seperti pertama kali saya lontarkan. Dia tetap saja cuek.
Tiba saat saya mulai agak menyimpan rasa penyesalan karena mungkin istri dan mbah mengetahui apa yang saya lakukan kemarin. Maka saya, detak jantung berdegup kencang. Gak mungkin, ini cuma mimpi, cuma mimpi. Kedua kali saya mencoba dan hasilnya tetap sama. Disinilah perasaan yang saya rasakan sangat campur aduk. Ya, perasaan yang mungkin tidak dapat saya utarakan dengan kata-kata. Saya hanya bisa memandang anak, istri, dan orang-orang yang sangat saya sayangi sudah tidak dapat saya belai. Bahkan untuk meminta maaf pun sudah percuma. Ya, tangan ini tidak dapat menyentuh semua orang yang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri. Tangan ini mencoba membelai rambut istriku, tapi hasilnya selalu menembus kepala, atau lebih kasarnya, seperti saya sudah menjadi bagian dari mereka. Bangsat! Dalam amarah dan kebencian ini, tiba-tiba ada sosok wanita yang muncul di depan anak saya dan dia menggendong anak saya lalu berkata, "Saya suka anak kamu." Dia berkata dengan menatap saya dengan tajam dan penuh kebencian. Mulut ini seakan terkunci untuk berkata sesuatu. Belum selesai dengan apa yang saya lihat, kembali muncul sosok anak kecil bertelinga panjang seperti kurcaci menghampiri Audrey sambil berkata, "Om, Audrey-nya saya ajak main ya dan tidak perlu dicari." Saya hanya bisa melihat mereka dengan mudahnya membawa kedua orang yang sangat berharga di kehidupan saya ini tanpa ada orang yang menghalangi. Istri saya hanya diam mematung, begitu pula dengan mbah. Saya mencoba untuk menggerakkan semua anggota tubuh saya, akan tetapi semua yang saya lakukan itu percuma. Tubuh saya mengeras seperti batu, mulut saya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun. Saat ini saya hanya bisa menangis dan berharap ini semua adalah mimpi. Ini mimpi. Ini mimpi dan ini mimpi. Serasa saya memiliki keyakinan bahwa mereka hanya bermain dengan saya dan saya terjerumus dengan permainan mereka, maka saya akan melayani permainan mereka sampai kapanpun. Lalu dalam hati saya berkata, "Anjing, sini loh, bangsat. Jangan ganggu anak dan keponakan gua. Ini loh, hadapan sama gua. Gua yang undang lo, berarti gua yang nantang lo, bangsat." Tiba-tiba istri dan mbah yang tadinya diam kini mulai bisa bergerak. Tapi, sumpah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Wajah istri saya mulai mengeluarkan darah dan berubah menjadi seperti wajah yang tidak berbentuk, penuh luka sobek. Bagian mata hitamnya menjadi putih dan juga mulai tercium bau busuk, mulai memandangi saya. Di samping itu, mbah yang mulai berdiri dari posisi duduknya berubah menjadi seperti manusia dengan taring yang sangat panjang, bertubuh hitam, yang kemudian semakin saya perhatikan menjadi tambah besar, bahkan terus membesar bermata merah dan menatap tajam ke arah saya dan mulai mendekati. Lalu samar terdengar suara isak tangis di telinga ini dan beberapa orang membaca salah satu ayat suci dalam Al-Quran. "Mas, tolong ikuti kata-kata saya, Mas." Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. "Ayo lagi, Mas." Saya pun mengulang apa yang diminta dari suara misterius yang saya dengar. Alhamdulillah. Terasa samar dengan apa yang saya lihat. Lalu suara misterius itu, "Mas, ayo minum ini sedikit demi sedikit sambil baca Al-Fatihah." Saya pun kembali menuruti apa yang dia minta. Bersamaan dengan itu, dengan pandangan yang masih samar ini, saya menengok ke sekeliling saya dan lambat laun pandangan ini mulai terasa jelas. Sampai saya menyadari bahwa saya ada di kamar saya sendiri, berikut ditemani istri, orang tua, mbah dan mbok, mertua, adik-adik saya. Dan yang membuat saya agak mengerutkan wajah adalah kehadiran Pak Aryo dan Pak Ardi beserta seorang ustadz. Dan pertanyaan yang saya lontarkan pertama di saat saya mulai bisa berbicara adalah, "Mana anak saya? Mana keponakan saya?" Sambil ingin bangun dari pembaringan, tapi tubuh ini terasa berat untuk bangun. "Alhamdulillah, tenang Mas, mereka semua baik-baik saja. Ayo coba minum dulu ini Mas." Pak Ustadz sambil memberi segelas air. "Yang, kamu ingat dengan kami semua kan?" Sambil memeluk dan diiringi isak tangis. Aku mengerutkan wajah karena heran. "Maksud kamu yang..." "Biarkan Mas Eka tenang dulu Mbak. Kita ajak berbicara nanti setelah kita mandikan. Ayo Mas, saya bantu untuk bangun dan mari ikut dengan saya," kata Pak Ustadz. Dengan dibantu Ustadz dan Pak Ardi, saya dipapa menuju kamar mandi yang di dalamnya sudah tersedia beberapa kembang ditebar pada bak air dan sebuah Al-Quran. Sang Ustadz memakaikan saya sebuah sarung dan mulai membaca Al-Quran, ditemani oleh Pak Ardi, dan tidak lama Pak Ardi mengguyurkan air ke seluruh badan saya.
Air ini terasa sangat dingin, tidak seperti biasanya. Padahal kan ini siang bolong, tapi kok airnya dingin sekali dan membuat badan saya menggigil. Setelah semua selesai, saya dipersilakan untuk melaksanakan sholat duhur. Lalu setelah itu sang ustadz akan menceritakan apa yang terjadi beberapa hari ini. Ah, beberapa hari? Maksudnya Tat? Silakan sholat dulu mas, nanti saya ceritakan. Saya pun melaksanakan sholat. Setelah selesai, saya keluar kamar lalu menuju ruang tengah yang di sana sudah menanti beberapa orang yang semua saya kenal, yaitu kedua orang tua saya beserta mertua, istri saya dan adik saya. Lalu Mbah Harjo, dan yang cukup membuat saya kaget adalah akan kehadiran selain Pak Ardi dan Pak Aryo, tampak hadir atasan saya di tempat saya bekerja beserta Pak Ibra. Tidak lama Ustadz membuka pembicaraan dan mulai menceritakan dari awal cerita. Pertama dimulai dari Mbah yang menemukan saya sudah tidak sadarkan diri di kamar dengan posisi telungkup. Sontak Mbah meminta bantuan kepada tetangga terdekat. Sampai akhirnya tidak lama sekitar pukul 8 malam, bapak ini datang sambil menunjuk ke arah Pak Ibra. Dan tidak lama menurut cerita Mbah, saya melakukan hal aneh seperti mengelus-ngelus rambut saya sendiri layaknya seorang wanita. Lalu tidak jarang saya mengamuk dengan geraman diiringi cakaran yang membuat Mbah terluka di bagian pipi dan dada karena cakaran saya tersebut. Tidak jarang pula saya berkelakuan seperti anak kecil dan meloncat-loncat lalu berdiam diri di pojokan dapur sambil menangis meminta mobilan dan kue biskuit. Beberapa tetangga yang merasa ketakutan memilih untuk pulang dan hanya tersisa kami berdua beserta satu orang tetangga yang mungkin iba jika kami tinggal berdua. Takut-takut kami kewalahan menenangkan kamu, menunjuk ke arah saya dan menunjukkan amarah terpendam kepada saya. Lalu Mbah berinisiatif memanggil Ustadz di daerah sini. Tapi sang Ustadz tidak sanggup untuk menyadarkan saya dan merekomendasikan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi Mbah sempat tenang karena dalam pikiran Mbah bahwa saya bisa tenang dan tertidur. Tapi tidak lama saya kembali terbangun dan menggeram keras, lalu meminta kembang 7 rupa, darah ayam, kopi serta minta dibakarkan kemenyan. Tapi Ustadz dan Pak Ibra melarang Mbah menyediakannya. Lalu Pak Ibra teringat Pak Ardi dan Pak Aryo sambil menunjuk ke arah mereka berdua. Lalu Pak Ibra menghubungi Pak Ardi dan entah kebetulan atau bagaimana mereka sudah ada di depan gerbang komplek untuk menuju rumah ini. Betul Pak Eka, sebenarnya saat itu saya sangat curiga dengan Pak Eka saat kita bertemu di sawah dekat tempat kerja. Belum lagi Pak Ibra memberitahu saya kalau Pak Eka membawa bungkusan seperti sajenan. Awalnya saya setelah sampai di rumah pikiran saya biasa-biasa saja. Tidak lama Aryo ini menelpon saya bahwa kita harus secepatnya ke rumah Pak Eka dan Pak Aryo menyatakan akan kembali ke rumah saya. Waktu sedang di jalan baru sampai depan gerbang komplek ini, Pak Ibra menelpon dan memberi kabar seperti itu. Dan alhamdulillah feeling Aryo ini benar. Saat itu saya hanya bisa terdiam menunduk menyesal akan cerita dari mereka. Tapi di satu sisi dan entah saya bodoh atau apa, saya tetap tidak percaya dan mereka hanya menakut-nakuti saya. Lalu Pak Ardi kembali bercerita seperti apa yang Mbah ceritakan. Bill mencoba menenangkan saya. Dan ternyata berhasil dengan dibantu Ustadz yang dipanggil oleh Pak Aryo. Cukup lama saya menenangkan Pak Eka, Pak. Pak Aryo tiba-tiba bercerita. Lalu Pak Ardi melanjutkan ceritanya. Tidak lama setelah Pak Eka tertidur, saya menelpon istri Pak Eka melalui, maaf Pak, saya lancang, melalui handphone Pak Eka dan memberi arahan agar cepat pulang sekarang juga tanpa saya ceritakan kejadian ini. Dan akhirnya istri Pak Eka menyetujuinya hingga akhirnya tiba di rumah sekitar tengah malam bersama mertua berikut anak bapak yang tiba-tiba menangis tanpa mengeluarkan air mata. Lalu kami doakan dan tersadar kembali. Takut terjadi apa-apa, maka kami putuskan menginap di sini. Di paginya hingga saya beserta Pak Ibra pamit pulang karena akan bekerja dan akan membuatkan absen untuk Pak Eka. Saya lihat Pak Eka masih tertidur. Sampai sore hari istri Pak Eka menelpon memberitahu bahwa Pak Eka hingga sore begini belum bangun dari tidurnya. Mendengar itu saya pamit keluar dan langsung menuju rumah Pak Eka karena sangat khawatir. Saya tanya istri Pak Eka, "Apa dari tadi Pak Eka hanya tidur saja, Bu?" "Tidak, Pak. Tadi siang suami saya sempat bangun tapi hanya membuka mata saja dan saya coba ajak bicara. Dia hanya terdiam dan kembali tertidur. Lalu tidak lama suami saya bangun dan berjalan ke arah dapur, lalu berdiri cukup lama sambil menatap tembok ujung itu."
Saya dan Bapak mencoba menuntun kembali ke kamar, tapi badannya sangat keras, dengan pandangan mata sangat kosong. Bahkan sepertinya suami saya tidak mengenali kami lagi. Astagfirullahaladzim. Lalu saya menyuruh Aryo untuk menghubungi teman saya ini yang bernama Ustadz Masur. Nama disamarkan, sambil menunjuk Ustadz yang duduk di samping saya. Karena dia tinggal di daerah Garut, dan setelah kami jelaskan masalahnya, lalu dia pun menyanggupinya dan menyuruh saya menjemput secepatnya. Maka kami menjemputnya hari itu juga. Setelah saya sampai kembali di sini, kami mendapati Pak Eka sedang mengamuk seperti apa yang Mbah ceritakan, dan ditenangkan oleh orang tua Pak Eka, dibantu Mbah, dan Pak Eka diikat oleh tali di dapur karena Pak Eka mengancam dan meminta anak Bapak sendiri melalui istri Bapak yang sedang menggendong anak Bapak untuk memakannya. Kami langsung mengambil tindakan dan terus meminta jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kembali tenang dan tertidur sampai paginya. Lalu kembali Pak Eka meronta di pagi hari. Sampai sudah 3 hari ini Pak Eka seperti itu terus. Sampai terakhir rumah ini kami adakan pengajian dadakan, dan akhirnya Bapak tersadar tadi ini. Memang hari ini hari apa, Pak? Ini hari Minggu, Pak Eka. Pak Eka mengalami kesurupan dan hilang jiwa selama 3 hari. Selama itu hanya Mbah ini yang setia menyuapi dan rela memberikan tubuhnya untuk Pak Eka sakiti bila sedang mengamuk. Karena jujur, orang tua dan mertua Bapak ketakutan apabila Bapak sedang kambuh. Hilang jiwa? Mbah, maafin Eka, Mbah. Diiringi tetesan air mata yang keluar dengan sendirinya. Ya, hilang jiwa Mas Eka, atau kata lain mati suri. Biarkan itu menjadi rahasia antara alam kita dan alam mereka. Dan sudah cukup Mas Eka untuk melakukan hal bodoh seperti ini. Apa Mas Eka tidak kasihan melihat Saka dan Audrey yang menangis tanpa mengeluarkan air mata sampai saat ini ketika mereka tertidur? Jujur Mas, saya tidak sanggup meminta agar mereka tidak mengganggu kedua anak itu. Itu kembali harus diperbaiki dari Mas Eka sendiri. Bagaimana caranya, Ustadz? Doakan mereka dan jangan lupa sholat agar hawa rumah ini menjadi sejuk dan tentram. Tidak lama saya meminta maaf dan menyesali perbuatan saya kepada semua orang yang ada di ruangan ini. Tangisan pun seolah menyelimuti ruangan ini. Hampir seluruh orang yang saya lihat tidak kuasa menahan air mata, dan kami sudahi dengan cara membuang alat perang yang saya sengaja siapkan sewaktu melakukan pembuktian kemarin-kemarin. Senja pun tiba dan satu persatu berpamitan untuk pulang. Begitu pula dengan Ustadz yang harus kembali pulang ke daerahnya. Dan dimulai dari hari ini saya harus dipaksa memang benar adanya bahwa hantu, jin dan setan itu ada dan hidup berdampingan dengan kita, dan mengharuskan saya mencari cara meminta maaf kepada mereka agar tidak mengganggu keponakan yang selalu mengigau sambil menangis tanpa mengeluarkan air mata. Terhitung hari ini pula Mbah dan Mbok bergantian menginap di rumah kami karena khawatir akan terjadi sesuatu dengan kami. Bahkan Mbok bersedia menjaga anak kami tanpa pamrih ketika kami berdua bekerja. Sebetulnya dan sejujur-jujurnya, saya gemetar untuk menulis akhir kisah ini. Di hati ini, di pikiran ini bahkan tidak jarang sesekali saya mengeluarkan air mata ketika saya harus flashback mengingat tentang segala pengorbanan Mbah dan Mbok terhadap keluarga kami. Ya, pengorbanan setelah kebodohan, ketololan dan kegilaan saya, akan rasa penasaran dan kekeras kepalaan saya terhadap makhluk gaib yang dulu saya anggap. Mana ada. Gua gak takut. Bahkan kesembronoan saya hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada mereka, dan dengan terpaksa saya harus menerima yang saya pikir ini adalah balas dendam mereka terhadap saya. Bahkan sampai anak dan keponakan terkena imbas karena kekeras kepalaan saya. Seiring waktu berjalan ini sudah 3 bulan. Ya, ini adalah awal bulan Februari 2016. Mbok dan Mbah setia merawat dan membantu kami untuk menjaga Saka dari pagi bahkan malam. Dan tidak jarang Saka selalu menangis tanpa mengeluarkan air mata di malam hari. Bahkan pernah hingga menjelang pagi, yang otomatis kami semua harus bergantian untuk membaca ayat suci hingga Saka kembali tersadar. Loh, bagaimana keadaan Audrey? Alhamdulillah Audrey sudah sembuh setelah dia diobati secara rutin oleh orang pintar di Bandung. Tapi kenapa kok Saka tidak juga sembuh? Saya obati di tempat yang sama dengan Audrey, hanya bertahan atau mempan di Bandung saja. Tapi jika saya kembali ke Karawang, setelah 2-3 hari,
Saka kembali seperti itu lagi dan kami mendapat wejangan untuk membacakan ayat kursi dan Yasin untuk sekedar meminta izin agar dia berhenti untuk mengganggu Saka. Dan tanpa disadari Saka kembali normal dan ceria hingga sekarang. Apakah saya pernah mendapat keluhan dari kedua orang tua yang berumur senja ini? Tidak sama sekali. Mereka sangat setia, sangat menyayangi dan seakan tidak mau terpisah dari malaikat kecil kami ini. Tidak jarang mereka memarahi kami jika saya dan istri melakukan kesalahan dalam merawat Saka. Apakah mereka meminta bayaran atas tenaga mereka? Ini jawaban mereka. Mbah dan Mbok masih punya tangan dan kaki untuk dipergunakan untuk mencari uang tanpa menjadikan kesulitan kamu sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang. Mbok masih bisa jualan nasi uduk kalau kamu dan istri kamu sedang libur. Sungguh luar biasa ketulusan orang ini, pikir saya, dan tidak pelak saya memeluk Mbok dan tidak segan meneteskan air mata di bahu Mbok. Lalu pernah pula saya mengobrol santai dengan Mbah. Percakapan yang kembali membuat air mata ini menetes dan selalu saya ingat. Mbah, kok Mbah sebaik ini sih sama kami? Mbah sambil tersenyum. Kamu ini bicara apa toh nak? Iya Mbah, saya merasa aneh saja dengan Mbah dan Mbok. Mbah baru kenal dengan kita, tapi apa yang Mbah lakukan itu, bahkan bisa saya bilang rasa sayang Mbah terhadap kami itu bisa dibilang melebihi rasa sayang Mbah terhadap anak kandung Mbah sendiri. Padahal kan saya cuma orang lain, bukan keluarga Mbah. Mbah kembali tersenyum. Tidak hanya kamu saja nak, bahkan semua orang yang saya kenal, bahkan tidak kenal sekalipun, mau dia jahat dan baik, saya anggap adalah saudara. Saya balik tanya sekarang sama kamu. Kamu dan saya itu ciptaan siapa? Allah Mbah. Nah itu kamu tahu, Allah mengajarkan agar kita bisa saling mengasihi satu sama lain tanpa mengharapkan pamrih dari orang yang kita tolong dan kita temuikan. Jika saya mati nanti, apa saya akan membawa uang atau harta? Tidak Mbah. Selagi Mbah masih bisa bernafas dan diberi kesempatan untuk hidup di dunia, Mbah gak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk banyak beramal. Karena amallah yang akan kita bawa nanti untuk menghadap Allah. Saya hanya bisa terdiam dan tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, kenapa diam? Ayo kita siap-siap sholat saja, sudah mau maghrib. Lalu kami pun mengakhiri pembicaraan dan masuk ke dalam rumah untuk berwudu, lalu sholat berjamaah. Senang rasanya kami hidup tanpa ada kejadian-kejadian janggal yang selalu menghantui kami beberapa bulan ini. Beberapa bulan? Memang apa saja sih kejadiannya? Ya, beberapa bulan. Kami terkadang terganggu seperti ada suara orang mengetuk pintu, dan setelah kami lihat, tidak ada orang di balik pintu. Saka yang selalu menangis tanpa mengeluarkan air mata, suara wanita menangis, makanan dan minuman yang harusnya manis menjadi hambar, suara anak kecil, dan orang yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi di teras rumah. Padahal kan depan rumah saya adalah jalan protokol yang sering dilewati kendaraan penghuni komplek. Lalu untuk apa ada orang menyapu jalan raya? 11 Februari 2016. Sepulang kerja saya langsung masuk kamar karena rasa penat dan capek ini tidak bisa saya tahan. Maka saya putuskan untuk beristirahat dengan merebahkan badan ini dan akhirnya saya tertidur. Mungkin tidak lama saya baru memejamkan mata, saya dibangunkan oleh istri karena ada Mbah dan Mbok menunggu saya di ruang tengah. Lalu tidak perlu waktu lama saya pun bangun dan mencuci muka ala kadarnya dan saya langsung menemui mereka di ruang tengah. Tampak seorang wanita yang tampak asing duduk di antara Mbah dan Mbok yang belum pernah saya lihat di depan tempat saya duduk ini. Nah, ini loh anak Mbok dan Mbah yang waktu itu Mbok ceritakan. Menjulurkan tangan sambil memperkenalkan dirinya. Yuli, saya Eka, dan ini istri saya Elita. Nah, Mbok mau kasih tahu bahwa besok Mbak sama Mbok akan pergi dengan Yuli ke rumahnya di Jakarta. Mbok sengaja kesini untuk ngasih tahu kamu kalau besok Mbok nggak bisa jaga Saka. Oh gitu Mbok. Ya nggak apa-apa Mbok. Masalah Saka biar kami yang pikirkan. Mungkin besok istri saya bisa izin dari tempat kerjanya. Atau gini aja deh Mbok. Bagaimana kalau kita semua ngantar Mbak dan Mbok ke Jakarta? Ya sekalian supaya kami tahu rumah Mbak Yuli. Jika nanti di lain waktu Mbok atau Mbak ingin kembali menengok Mbak Yuli dan cucu Mbok.
Jangan repot-repot, kerja kalian nanti gimana? Ah gampang mbah, kita bisa izin. Ya nggak yang? Iya mbok, nggak apa-apa mbok. Kayak ke siapa saja, sekalian silaturahmi dengan keluarga Mbak Yuli di sana. Boleh kan mbak? Silakan saja Mas Eka dan Mbak Elita, kalau tidak merepotkan. Tiba-tiba, saya tidak akan ikut nak, saya tidak mau. Loh, kok begitu mbah? Kenapa mbah? Pembicaraan kami ini saya skip karena menyangkut privasi keluarga. Dan dengan pendek, kata mbah bersedia ikut tapi dia kembali ikut kami pulang ke Karawang. Dan hanya mbok saja yang menginap. Ya sudah, udah pasti kan besok kita berangkat jam 7 pagi. Keesokan harinya, tanggal 12 Februari 2016. Kami pun sudah bersiap-siap dan mengawali perjalanan sekitar pukul 07.45. Dalam perjalanan hanya suara tawa Saka yang sedang bercanda dengan Mbok dan Mbah, begitu pula Yuli yang menemani kami sepanjang perjalanan. Hingga tidak terasa kami sudah sampai di rumah Mbak Yuli. Kami pun dipersilakan masuk dan kami disambut oleh suami dan anak dari Mbak Yuli. Kami hanya mengobrol-ngobrol ringan hingga azan berkumandang yang mengharuskan kami para lelaki untuk melaksanakan sholat Jumat dan berencana pulang setelah kami sholat Jumat. Selesai sholat kami pun kembali mengobrol ringan lalu pamit pulang. Dan kembali saya membujuk Mbah untuk menginap sehari di rumah anaknya. Tapi dia bersikuku untuk ikut dengan kami dan Mbah berkata kepada Mbak Yuli, nanti saja kalau saya suruh jemput kamu harus langsung jemput. Maka hanya Mbok saja yang menginap di rumah Mbak Yuli. Tampak raut sedih di wajah Mbak Yuli sebelum kami pamit dan memulai perjalanan pulang kembali ke Karawang. Sepanjang perjalanan Mbah tampak diam dan saya lihat matanya berkaca-kaca seperti ingin menangis. Dan tiba-tiba dia berkata, gimana kalau saya sudah tidak ada? Saya ada saja. Maaf saya sensor. Lalu saya pun berkata, omong apa sih mbah? Kan ada kami di sini mbah. Udahlah mbah, jangan terlalu dipikirkan. Lihat tuh, Saka di belakang nengok-nengok mbah seperti pengen digendong mbah. Mbah pun menoleh ke belakang dan meraih Saka untuk mendudukannya di pangkuan mbah. Seakan lupa akan kekesalannya, senyum dan tertawa Saka yang sedang bercanda dengan mbah kembali menghiasi perjalanan pulang kami. Hingga Saka pun tertidur dan tidak terasa, kami pun sampai di rumah. Kami beristirahat sebentar dan Mbah memutuskan untuk pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Pikir saya saat itu mungkin Mbah ingin menyendiri dulu. Saya pun beristirahat dan tidur setelah Mbah pulang sampai mungkin saya terbangun di sore hari. Saat saya bangun saya mendapat kabar bahwa Mbah berpesan dan meminta tolong untuk menyalakan lampu rumahnya karena mungkin Mbah pulang setelah maghrib nanti. Lalu saya tanya kepada istri, kemana perginya Mbah? Istri hanya menjawab sesuai yang Mbah bilang, bahwa Mbah pergi ke rumah temannya yang ada di komplek yang jaraknya tidak terlalu jauh dari komplek kami. Sebelum maghrib saya pun pergi ke rumah Mbah untuk menyalakan lampu teras rumahnya melalui kebun bambu dan kembali pulang. Azan maghrib saya sholat, azan isya saya sholat isya. Kok Mbah belum pulang juga? Hingga kami tunggu sampai waktu menunjukkan pukul 21.15, Mbah belum kembali pulang. Ada rasa was-was di hati kami tapi saya berpikir positif. Kemungkinan dia menginap atau memang ada keperluan bersama temannya dan tidak lama istri pun memutuskan untuk tidur duluan karena capek dan memang sudah mengantuk. Dan tidak lupa mengingatkan saya bahwa pagar belum tertutup. Sambil menunggu kepulangan Mbah, saya menghabiskan waktu untuk menonton acara TV sampai akhirnya sekitar pukul 11:30 malam. Panggilan alam alias nongkrong di WC sudah tidak bisa saya tahan. Dengan tergesa-gesa saya memasang pagar rumah. Pagar rumah kontrakan terbuat dari bambu agar saya cepat nongkrong di WC. Lalu sambil agak lari kecil saya pun ke depan dan tampak Mbah dengan seorang anak kecil sekitar umur 4 atau 5 tahunan berdiri di samping Mbah. Lah Mbah, kok nggak masuk sih Mbah? Eka nunggu Mbah pulang dari tadi, malah nongkrong di sini, bukannya masuk. Lah, itu anak siapa Mbah? Saya merasakan sorot mata Mbah sangat beda sekali dengan biasanya. Pandangan itu sangat saya ingat. Pandangan yang kosong dan tidak tahu arah mana yang Mbah lihat. Cucu Mbah mana? Mbah kangen. Udah tidur tuh sama emaknya Mbah. Ayo Mbah sini masuk. Eka kebelet nih. Itu si Dede juga suruh masuk. Saya menjawab sambil berlari kecil masuk ke dalam rumah dan langsung menuju WC sambil setengah teriak.
Yang, itu ada Mbah, tolong ambilin kunci rumahnya Mbah. Aku kebelet nongkrong di WC, udah di ujung nih. Iya bentar. Tidak lama dari itu. Kamu kalau ngerjain aku yang bermutu nah apa yang? Ganggu orang tidur saja. Bicaranya nanti saja, lagi fokus ini. Is, jorok. Setelah saya selesai. Kenapa yang? Ya kamu, kalau malas nutup pagar gak usah bohongin aku kayak tadi. Maksudnya? Kamu bilang Mbak pulang. Emang ada tuh tadi Mbah di depan sama anak kecil. Terus aku suruh masuk, makanya pagar gak aku tutup. Masa? Ya sumpah yang. Bodoh. Asem kamu yang. Ngapain? Tidur di luar. Tega amat yang, timbang kayak gitu doang. Beneran sumpah tadi ada Mbah. Gak ada. Udah, awas sana tidur di luar. Makanya jangan suka ngerjain istri, apalagi bohongin istri. Ampun yang, iya. Saya pun terpaksa tidur di ruang tengah. Saya berpikir dan kembali memastikan bahwa Mbak itu tadi ada di depan. Dan tidak butuh waktu lama untuk istri saya menuju depan, tapi katanya tidak menemukan Mbak. Palingan Mbak ke warung depan lagi. Tapi kok bawa anak kecil? Anak siapa ya itu? Dalam hati ada rasa campur aduk di kepala ini karena memikirkan Mbak tanpa saya sadari. Saya pun tertidur. 13 Februari 2016. Lain kali kalau mau tidur, kunci pintu dulu. Gimana kalau maling masuk? Ketiduran yang. Udah sana mandi. Mana gak sholat subuh kamu? Dibangunin susahnya minta ampun. Iya bawel. Apa? Iya mau sayang. Ya udah sana cepet mandi. Tidak lama setelah saya mandi dan selesai memakai baju, lalu bermain bersama Saka di kamar karena istri sedang menjemur pakaian di luar. Istri saya tiba-tiba masuk kamar dan berbisik. Ya, ada orang cari kamu dan Mbak. Kelihatannya kayak polisi yang. Dipenenin Pak RT juga yang. Masa? Saya pun segera ke depan dan menemui mereka. Pagi Mas Eka. Kenalkan, ini Pak Robert dan Pak Gilby. Nama disamarkan. Dari Polsek. Lalu bersalaman sambil memperkenalkan diri. Mari silakan masuk Pak. Ada apa ya Pak? Maaf sebelumnya saya mengganggu Pak. Apa betul Pak Eka ini saudara dari Bapak Raharjo menurut KTP yang saya temukan ini? Betul Pak. Ini mbak saya Pak. Ada apa ya Pak? Bapak bisa ikut kami ke kantor Pak untuk dimintai informasi. Sebentar Pak. Kenapa pertanyaan saya tidak Bapak jawab? Ada apa dengan mbak saya? Mari kita jelaskan di kantor saja Pak agar lebih jelas. Baik Pak, sebentar. Saya pun pamit kepada istri dan langsung bergegas mengikuti permintaan polisi tersebut untuk ikut bersama mereka ke kantor polisi. Ditemani oleh Pak RT, kami dengan menaiki mobil polisi tersebut. Mobil pun mulai berjalan dan alangkah terkejutnya saya bahwa kantor yang dituju oleh kami hanya dilewati begitu saja oleh Pak Gilby yang kebetulan dia yang menyetir. Sontak saya pun bertanya, kok kantornya dilewati saja? Bukannya kita akan menuju ke kantor? Dia hanya terdiam. Nanti saja biar Bapak tahu sendiri. Dengan hati yang sudah tidak enak ini, timbul pemikiran-pemikiran tidak baik di kepala saya ini. Dan akhirnya kami terhenti di sebuah rumah sakit di daerah Karawang. Ternyata salah satu dari pemikiran saya ini ada benarnya dan saya mengikuti arah Pak Robert berjalan dan terhenti di sebuah ruangan. Saya akan tidak percaya dengan tubuh saya mulai gemetar dan serasa berat melangkahkan kaki setelah saya membaca tulisan ruangan apa yang dituju ini. Emosi saya memuncak dan pemikiran saya tentang Mbah sewaktu pertama kali kehadiran kedua polisi ini 100% akurat. Saya melangkahkan kaki dengan lunglai ke dalam kamar jenazah. Tampak seorang perawat laki-laki berdiri di samping jenazah yang terbaring di atas keranda yang ditutupi kain. Setelah saya mendekati jenazah itu, Pak Robert mencoba menenangkan saya dan sedikit demi sedikit saya buka kain itu dan ternyata mendapati Mbah yang sudah terbujur kaku. Air mata ini mengalir sangat deras dengan sendirinya, sampai saya tidak tahu bagaimana cara agar air mata ini bisa berhenti mengalir saat mendapati orang yang selalu membimbing, menjaga kami, sudah tidak bernafas dan tidak akan mungkin bisa kembali mengisi keceriaan di hari-hari kami seperti biasanya. Tidak lama saya memberikan isyarat kepada Pak RT untuk menelpon Mbok dan Mbak Yuli agar segera pulang ke rumah saya secepatnya. Untuk berbicara pun saya sangat sulit
karena tidak ada hentinya air mata ini terus mengalir sampai akhirnya saya dituntun keluar ruangan oleh Pak Robert dan ditenangkan sambil memberi saya air minum. Setelah saya agak tenang, Pak Robert mulai menjelaskan kejadian yang menimpa almarhum Mbah. Malam sehabis maghrib, Mbah mengalami kecelakaan di depan komplek. Dan sangat disayangkan, si penabrak yang menggunakan motor itu memilih melarikan diri setelah menabrak Mbah yang sedang menaiki sepedanya. Bahkan ada beberapa warga yang lewat berusaha ingin mengejar pelaku tersebut, tapi urung dilakukan karena melihat kondisi Mbah dalam keadaan terbaring di tengah jalan. Lalu warga mencoba membawa Mbah ke klinik terdekat, namun sayang, nyawa Mbah tidak tertolong. Lalu pihak klinik memutuskan menelpon kami dan melaporkan kejadian tabrak lari tersebut. Guna penyidikan dan memang prosedur dari kami, maka jenazah kami pindahkan ke rumah sakit ini. Saya hanya bisa mendengarkan dan mengangguk-angguk mendengar penjelasan dari Pak Robert. Lalu Pak RT memberi kabar bahwa Mbok akan berangkat menuju Karawang sekarang juga. Maka saya dibantu Pak RT bergerak agar jenazah bisa dibawa pulang secepatnya. Semua pun beres dan saya menghubungi istri untuk memberitahu kabar duka ini. Dan kembali, air mata ini turun sangat deras dengan sendirinya. Sampai di rumah, tampak beberapa tetangga membantu menyiapkan beberapa alat untuk memandikan jenazah Mbah. Dan saya minta agar jenazah jangan dulu dimandikan sebelum keluarga Mbah hadir. Agak lama memang kami menunggu kehadiran mereka. Dan akhirnya Mbok beserta Mbak Yuli dan suami beserta anaknya datang. Isak tangis pun kembali pecah di rumah kami. Dan ternyata semalam adalah pertemuan terakhir kami dan tidak akan kembali bertemu di dunia ini. Selamat jalan Mbah. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Jasamu, ketulusanmu tidak akan pernah kami lupakan sampai kapanpun juga. Terasa sangat berat tangan ini untuk membopong jenazah Mbah yang akan dipindahkan dari ruang tengah rumah saya menuju pemandian. Tampak Mbak Yuli, istri dan kebetulan kedua orang tua saya yang langsung berangkat ke Karawang setelah mendapat kabar dari istri bahwa Mbah mengalami kecelakaan. Tapi alangkah terhiburnya saya pribadi sebagai yang mungkin almarhum berpendapat sama dengan saya bahwa saya adalah anak angkatnya, mendapati banyak tetangga atau bahkan orang yang tidak pernah saya lihat di sekitaran komplek kami menyisihkan waktunya untuk membantu proses pemakaman beliau. Akhirnya kembali air mata ini menetes begitu deras dikala saya menyiramkan air di kepala hingga kaki beliau. Wajahmu, tubuhmu dan hingga kakimu begitu berseri Mbah. Di hati ini, di telinga ini, bahkan mungkin sekeluarga merasakan ada yang berbeda dari sebelumnya. Siapa yang akan menenangkan Saka ketika Saka rewel Mbah? Tetes demi tetes air membasahi tubuhmu Mbah. Doa demi doa selalu saya bacakan selama saya belum bisa memaafkan diri saya karena keteledoran saya menjaga Mbah. Coba jika saya mencari Mbah atau melarang Mbah pergi, mungkin tidak akan seperti ini jadinya Mbah. Hingga akhirnya proses pemandian ini selesai. Kami sekeluarga pun diberi kesempatan untuk melihat wajah Mbah untuk terakhir kalinya. Suasana rumah pun kembali pecah oleh tangis kami. Dan momen itulah adalah pertama dan terakhir saya mencium kening beliau sebagai tanda terima kasih, bahkan tanda perpisahan. Sepertinya Saka pun seakan mengerti dengan apa yang dia lihat saat itu. Sambil menangis, dia terus menjulurkan kedua tangannya seperti meminta untuk menggendongnya. Nah, Mbah sudah tidak ada, Mbah sudah pergi. Andai pula dia mengerti apa yang saya bicarakan selagi Mbah sedang dikafani, hingga akhirnya seluruh tubuh bahkan wajah Mbah sudah tertutup oleh kain. Kami pun bersiap kembali memindahkan Mbah ke keranda untuk disolatkan di masjid terdekat. Astagfirullah, air mata ini kembali membasahi pipi, tangan ini seakan berat untuk mengangkat keranda. Bahkan hati ini seperti tidak menerima akan kenyataan bahwa beliau sudah pergi untuk selamanya. Langkah demi langkah kami tempuh untuk menuju masjid. Dan subhanallah, sudah banyak orang yang menunggu proses sholat jenazah di masjid yang tentunya untuk ikut mensolatkan beliau. Memang benar apa pesan Mbah semasa hidup. Banyaklah beramal, ikhlas jika kita dizolimi. Dan yang paling penting, sholatlah sebelum kita disolatkan. Setelah selesai kami menuju pemakaman khusus untuk warga setempat yang terletak tidak jauh dari area komplek. Apakah bau ini terasa berat menyanggap besi keranda? Saya jawab tidak. Demi Allah ringan
seperti saya sedang membawa satu buah dus mie instan. Apakah ada yang aneh selama perjalanan menuju pemakaman? Saya jawab ada. Langit yang tadinya agak mendung kembali cerah, dan percaya atau tidak, saya kembali melihat sosok anak kecil yang datang bersama Mbah di malam sebelumnya. Ingin sekali saya menegurnya, tapi apa daya, keadaan saya yang kebetulan sedang berjalan sembari menyangga keranda di bau ini. Sampai di pemakaman, saya bersama Papa ditemani seorang ustadz turun ke tempat beristirahatan terakhir Mbah. Suara azanku kini terasa berat karena menahan keinginan saya untuk kembali meneteskan air mata. Papan demi papan kami susun hingga menutupi jenazah. Tanah demi tanah turun hingga akhirnya Mbah pun benar-benar sudah tidak bisa kami lihat untuk selamanya. Terima kasih Mbah. Terima kasih atas segala kenangan dan keringanan tanganmu dalam segala hal, bahkan hingga mengajariku untuk lebih takwa kepada Allah. Namamu akan selalu saya kenang hingga saya menyusul Mbah di alam sana. Dan akhirnya selesai sudah acara tahlilan di hari ke-7. Dan kembali saya harus kehilangan seseorang yang kami sayangi, yaitu Mbok Sri, yang memutuskan untuk ikut serta pindah bersama anaknya di Jakarta. Sebenarnya saya ingin melarang, tapi saya sadar bahwa saya tidak memiliki hak untuk melarang beliau karena saya bukan anak kandung beliau. Terhitung hari itu pula ibu saya yang kini menjaga Saka ketika kami bekerja. Dan terakhir pesan saya adalah, ambil sisi baik dari pengalaman ini, hargai mereka, bukan berarti kita harus takut. Mereka menghampiri kita hanya untuk minta doa dari kita. Tidak ada yang mengganggu jika kita tidak mengganggu atau menantang mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.